Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Jika yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetaplah bersabar, terus berusaha. Jangan sampai kita kehilangan semangat, karena masih ada hari esok yang siap mengantarkan kita pada titik kesuksesan. Nah, kita boleh saja ya teman-teman terkadang merasa sedih, terkadang juga kurang semangat. Tapi kita jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus tetap membangun semangat kita untuk menyambut hari esok, karena kita harus yakin dan selalu optimis apa yang kita inginkan pasti dapat kita raih dengan bersungguh-sungguh dan juga rasa sabar yang tanpa batas ya teman-teman. Karena takaran rezeki setiap orang itu berbeda-beda, dan rezeki kita tidak akan pernah tertukar ya teman-teman. Ngomongin soal rezeki itu tidak hanya berupa uang, rezeki bisa berupa kesehatan, kemudian juga keluarga kita yang bahagia, mempunyai teman-teman yang baik, mempunyai tetangga yang baik. Nah, itu juga suatu rezeki yang nilainya itu tidak terkira ya. Dan ada juga ya teman-teman, pepatah mengatakan bahwa banyak belum tentu cukup dan sedikit belum tentu kurang. Jadi berapapun rezeki kita, yang harus kita lakukan adalah mensyukurinya. Insya Allah dengan kita mensyukuri, maka akan menjadi sebuah berkah untuk keluarga kita ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari komentar di YouTube, berasal dari Bunda Sri, dengan kondisi keluarga terdiri dari suami, istri, dan mempunyai 1 orang anak balita ya teman-teman. Jadi jumlah anggota keluarganya ada 3 orang dengan pendapatan per bulan sebesar Rp1.500.000. Nah, di sini teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin gajinya kecil ataupun gajinya tidak tetap, kita pokoknya harus tetap semangat ya, membantu suami kita dengan mengelola keuangan sebaik mungkin ya teman-teman. Meskipun belum bisa membantu untuk mencari penghasilan tambahan, tapi setidaknya kita sudah membantu untuk mengelola keuangan ini dengan baik ya. Nah, di sini teman-teman, untuk kewajibannya apa saja? Yang pertama, untuk membayar listrik per bulan sebesar Rp75.000. Kemudian juga untuk membeli kuota 1 bulan sebesar Rp50.000. Nah, di sini untuk kewajiban aku total ada Rp125.000 ya teman-teman. Dan untuk sisa gajinya aku tulis di bawah, Rp1.500.000 dikurangi Rp125.000. Sisa gajinya ada Rp1.375.000 ya teman-teman. Kemudian di sini lanjut aku buat untuk rincian kebutuhan pokoknya. Yang pertama di sini untuk anggaran membeli beras. Nah, untuk saat ini harga beras itu melambung tinggi. Di tempat aku 1 kilonya itu 14.000 ya teman-teman. Ada juga yang 15.000. Nah, di sini untuk anggaran beras aku anggarkan Rp180.000. Kemudian untuk membeli gas Rp30.000. Untuk berbelanja bulanan di sini aku anggarkan Rp200.000. Misalkan anggaran belanja kita itu sedikit, jadi jangan ragu ya teman-teman untuk membandingkan harga, kemudian juga berbelanja secukupnya saja, dan kita jangan terpaku dengan sebuah merek ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan biar anggaran kita itu cukup, tentu saja dengan hal yang seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk anggaran biaya makan per bulannya di sini aku anggarkan sebesar Rp600.000. Kalau kita bagi 4 per minggunya yaitu Rp150.000, dan itu sudah termasuk untuk membeli bumbu ya. Jadi di situ kita harus bisa mengelolanya sebaik mungkin supaya cukup ya teman-teman.
Nah, di sini untuk kebutuhan pokok itu aku total menghabiskan anggaran sebesar Rp1.010.000 dari sisa gaji Rp1.375.000 dikurangi Rp1.010.000, masih ada sisa anggaran sebesar Rp365.000 ya teman-teman. Kemudian di sini lanjut aku buat untuk kebutuhan lain-lain per bulan. Yang pertama di sini untuk membeli susu formula, yaitu per bulannya Rp150.000. Kemudian untuk pampers yaitu sebesar Rp100.000 per bulan. Dan di sini untuk keperluan istri anggarannya itu Rp100.000 ya teman-teman. Jadi di sini aku total ada Rp350.000 dari sisa gaji 365. Di sini masih ada Rp15.000 ya teman-teman. Dan di sini aku tulis sebagai dana darurat seperti itu ya. Nah, di sini saran aku supaya di sini tuh anggarannya nggak terlalu mepet, terus juga punya dana darurat dan juga punya tabungan. Apalagi nanti ketika anak sudah memasuki usia sekolah, pasti juga membutuhkan biaya sekolah juga. Nah, di sini untuk dana darurat juga belum begitu banyak ya teman-teman, jadi belum cukup juga untuk anggarannya. Dan untuk jaga-jaga juga apabila sewaktu-waktu membutuhkan anggaran yang mendesak, jadi ada anggarannya gitu ya teman-teman. Jadi diperlukan sekali dengan adanya penghasilan tambahan. Nah, di sini bisa didiskusikan bersama dengan suami dan juga istri ya. Semoga saja apa yang aku bagikan di sini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi buat Bunda Sri dan juga buat bunda-bunda di luar sana yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan di sini sebelum berpisah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak buat teman-teman dan juga bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video sederhana aku ini dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Dan di akhir video di sini ada yang recokin ya teman-teman. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.